Saya berkali-kali matur, juga sering matur Mbah Mus. Saya itu masih sekarang masih belajar Al-Ibris, Mbah Misbah, Marbawi, semua khazanah tafsir, baik yang bahasa Jawa, bahasa Melayu itu masih saya pelajari. Termasuk saya pelajari lughatnya. Mulai lughat yang setengah benar sampai macam-macam. Saya tadi matur sama Profesor Said Aqil Al-Munawwar. Memang bacanya harus urut Said Aqil Al-Munawwar. Karena sekali salah Said Aqil Sirat. Sebenarnya nggak apa-apa, ini sama-sama orang alim. Cuma tidak tahu nasib di publik ini, nggak tahu saya ya, macam-macam lah gitu. Namanya orang banyak, nggak usah dijelaskan. Tapi semuanya baik. Saya pernah ketemu Pak Said Aqil Sirat itu bilang gini, Gus, orang jadi wali itu sebabnya dua. Mungkin kalau kayak jenengan banyak pecintanya, yang doakan banyak. Kalau saya banyak yang benci, oh itu ngirangi dosa gitu kan. Batin gue dasar wong alim bener wes. Jadi beliau nikmati memang itu. Karena mbah-mbahnya beliau itu sama dengan mbah saya yang dari keluarga Kudus. Buyut saya itu kakaknya buyutnya Pak Said Aqil. Jadi makanya jangan pernah benci orang alim. Orang alim bulet atau kayak opo itu masih saja punya alasan. Saya itu dengar Kiai Bisri, cerita Kiai Bisri itu tidak ada yang serius. Dulu ketika ada polemik haji yang mu'alim, itu orang kumpul semua di sini. Kata Kiai Bisri, sudah nunggu Mbah Fadl. Mbah Fadl sudah di rumah. Ngiranya orang itu ya Mbah Fadl rawuh dileteh. Setelah lama Mbah Fadl tidak datang. Loh Kiai Bisri, Mbah Fadl tidak datang. Lah ya di rumah. Lah mana kok tidak ada? Ya di rumahnya sendiri. Karena beliau nggak pernah bilang di rumahnya. Orang saja yang kepikiran kalau itu rumah leteh. Itu mirip seperti guyonnya Rasulullah SAW. Nabi itu kalau guyon itu tidak pernah bohong. Makanya di tiba itu disebut wayam zahu wala yaqulu illa haqqan. Nabi itu ya guyon, tapi nggak pernah bohong. Yang bohong kan khayal kamu. Masyhur itu ada orang sepuh sowan Nabi. Di kitab saya itu perempuan, tapi di beberapa kitab lelaki. Saya tidak tahu pastinya berapa. Biasanya ahli hadis mentahmilkan ta'addudul qissatain atau ta'addudul waqi'atain. Oke, kita bayangkan itu perempuan. Ya Rasulullah, saya ini tergesa-gesa, nanti takut kemalaman. Ini orang sepuh. Jadi jangan kamu bayangkan Nabi Suwani wong ayu nom nanti jadi hop. Orang sepuh. Oh di sini aja, tidak usah tergesa-gesa pulang kata Rasul. Nah nanti gimana, saya jalan kaki ya Rasulullah sampai kampung saya itu nanti malam. Kata Nabi, la ahmilan naki alab hinako. Santai saja, nanti tak pinjemin anaknya unta. Kata perempuan tadi, ma fa'altu bibninako, apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya unta? Sudah tenang saja kata Nabi. Setelah mau pulang disiapkan unta, ya unta tua, unta layak dinaikin. Ya Rasulullah, ini kok unta tua, katanya anaknya unta. Nabi dengan santai, oh masih tua ya anak unta kata. Jadi itu menafsirkan anaknya unta cilik itu kan pikirannya kamu kan. Sebetulnya anak unta itu ya tua pun anak unta. Maka saya itu yang termasuk bangga. Nasib saya nanti insya Allah kayak Gus Mus, kayak Gus Dur, sampai tua dipanggil Gus. Tapi saya niatnya lebih buruk supaya nanti kalau saya salah pantas ngijek Gus. Tapi dalam kompetisi kadang Gus itu kalah. Itu dulu di Pondok Sarang tuh kalau ke WC itu antri. Itu yang di WC didodok supaya cepat keluar. Ayo cepat keluar, saya Gus. Dikira teror Gus itu yang di WC menjadi takut. Yang dalam WC gak kalah, saya malah kiai. Iya. Jadi memang kacau kalau sudah logika itu kacau. Tapi di Ihya kitab yang populer dikaji di pesantren, itu ada babnya. Qadiyat itu pengarang tentang betapa wajibnya takzim sama Rasulullah. Tapi punya bab mizahun Nabi, guyonan-guyonannya Kanjeng. Cuma Nabi seninya tadi wala yaqulu illa haqqan. Meskipun guyon itu enggak pernah bohong, itu butuh seni itu. Bohong apa guyon tapi tidak pernah bohong. Tapi umatnya ada saja yang pernah niru, ya termasuk Kiai Bisri tadi. Sudah nunggu Mbah Fadl, sudah di dalam. Ketika ditunggu ternyata ya dalamnya Mbah Fadl sendiri, bukan di dalam apa? Ada seorang raja yang gemar kawin karena orang Arab gemar kawin. Itu setiap ada perempuan cantik ingin dinikah. Nikah itu masih baik, jadi sama ndak usah anti. Soal kamu dengki sama orang poligami itu ya hasut gitu.
yang layak biar poligami asal ada yang mau dan siap-siap ada tambah satu hilang satu biasanya. Singkat cerita dia itu cinta sama seorang perempuan. Nah perempuan itu ditanya-tanyakan sama pemuda situ ajudan dia, gimana saya boleh nikah itu? Jawabannya tadi kaifa tankihuha wa qad ra'aitu qabbalaha rajulan. Kok kamu nikahi gimana? Saya pernah melihat dia itu dicium seorang lelaki. Kamu itu seorang raja, masa nikahi perempuan yang pernah dicium seorang lelaki? Wah itu miso-miso raja. Udah enggak. Saya ini raja muslim soleh, masa nikahi orang yang pernah dicium lelaki? Suatu saat si pemuda ini menikahi perempuan itu. Mangkelnya bukan main, karena dia saingan sama raja, gak mungkin menang. Satu-satunya menang itu bikin hoax tadi itu. Ini cerita ini di Ithaf, di sarahnya Ihya. Kamu kira di cerita Alfu Yaumin wa Lailatin Abu Nawas, enggak, ini cerita di Ithaf. Kitab yang sangat sakral karena sarahnya apa? Ihya. Setelah nikah, maki-maki raja. Orang tidak punya harga diri, perempuan pernah dicium orang kok dinikahi. Tadri mandalikar rojul, kamu tahu siapa lelaki itu? Gua abuha, yaitu bapaknya. Oh terrajan wasem, nggak ngerti gue. Jadi apa? Kiai dulu itu rileks. Sehingga saya datang ke sini ketika diminta sama Mbak Mus. Sebenarnya nggak diminta, diperintahkan. Karena pasti pakai agak-agak otoriter gitu. Karena di atas kita, jauh di atas kita. Mbah Mun guru saja manggil beliau Lek. Karena kita tahu Mbah Mus punya ibu, ibunya itu binti Khalil Harun. Mbah Khalil itu, saya punya manakibnya banyak tentang Mbah Khalil Harun. Jadi beliau itu adiknya Umar Harun. Mbah Umar Harun itu dulu alim-alimnya Ki Sarang, setelah Mbah Ghazali itu Mbah Umar Harun. Termasuk Mbah Khalil Harun yang ngaji sama kakaknya Umar Harun. Setelah beliau alim alama, singkat cerita setelah menyelesaikan pendidikan, pindah ke Kasingan itu dibawain santri oleh kakaknya, namanya Umar Harun. Nah Mbah Harun itu punya istri namanya Mbah Sinto, itu saudaranya Mbah Ghazali. Makanya Mbah Mun manggil Mbah Mus itu Lek, karena Mbah Mun ke Mbah Ghazali itu Mbah Mun Nyai Mahmudah binti Ahmad. Ahmad ini bin Su'aib. Su'aib ini juga menantunya Mbah Ghazali. Terus Mbah Ghazali, berarti Mbah Mun dari Mbah Ghazali generasi kelima. Kalau Mbah Mus kira-kira ya Mbah Mus, Nyai Bisri, Mbah Khalil. Nah Nyai Sinto ini sudah saudaranya apa? Mbah Ghazali. Berarti Mbah Mun dengan Gus Mus itu kalah satu tokoh di urutan nasab. Makanya manggil apa? Lek. Tapi Mbah Mus orang baik, tidak pernah manfaatkan itu. Yang sering manfaatkan Mbah Nawawi itu. Karena pernah sepuh itu, wah sembrono kalau sama saya itu. Saya di mana-mana itu digosipkan murid beliau. Ya saya ikhlas saja. Itu satu-satunya harga diri Mbah Nawawi, ya saya ikhlas. Saya ikhlasnya. Jadi karena memang saya manggil beliau juga memang pernah nyembah. Buyut saya kandung itu namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Dowi. Jadi saya ini juga Bani Lasem. Buyut saya kandung namanya Maimunah, istrinya Mbah Umar bin Arabi. Melahirkan mbah saya sampai ibu saya sampai saya. Saya teruskan. Jadi cobalah Quran itu dibaca secara fasih. Kalau ingin baca fasih caranya gimana? Kamu harus belajar balaghah, belajar lisanul Arab, belajar mantek, belajar logika. Kalau logika itu tidak sampai, cari muhalnya. Ini fatwanya Said Robdon Al-Buti, juga fatwanya semua ulama usul fikih. Saya ulang lagi ya, kalau logika kamu nggak paham, cari sisi muhalnya. Saya ulang lagi, cari sisi muhal. Misalnya kamu angan-angan tentang Allah nggak dok, sedurungnya Allah itu sopo. Misalnya kamu angan-angan gitu. Sama agama tentu itu dilarang, tapi orang filsafat tetap saja nyari itu. Lalu hentikan pencarian itu, yaitu tadi katakan saja hadhil maujudat yastakhilu ayyakhluqahal adam. Sesuatu yang maujud tentu gak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa innal adama la yu'athiru aslan wa la yakhluqu aslan. Namanya sesuatu yang gak ada pasti tidak berstatus pencipta. Namanya saja gak ada. Akhirnya la buddha min ayyasbiqa hadzal alam maujudun. Maka alam ini harus didahului sesuatu yang maujud. Lah maujud ini yang oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai di sini. Tinggal delok TV, tinggal ngopi, turu.
sampai setannya setruk karena nunggu mau bikin was-was itu lagi. Loh, saya itu termasuk kiai paling sering lihat sinetron. Kadang ya lihat Mak Lampir itu sering sekali. Sampai istri saya itu protes, Gus, dengan kata orang banyak orang alim kok senengane delok Mak Lampir. Karena setan mau menggoda saya tentang berpikir Allah. Jadi dia ngenteni. Kok malah mikir Mak Lampir itu. Setelah lihat Mak Lampir biasanya saya itu lapar, terus makan. Habis makan tidur. Setannya masih nunggu mau was-was. Ternyata saya habis bangun ngopi lagi. Kadang lihat berita orang ditangkap KPK, macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardo khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah, faman khalaqaha Allah. Itu makanya banyak orang jurusan filsafat keblinger karena tanya Allah itu siapa. Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Loh, berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya Mak Lampir, kan ada takut-takutnya sedikit. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya Anggrek Darmo, Mak Lampir. Ya saya nggak mikir maknanya, butuhnya setan ben mangkok gitu. Karena ngenteni saya mikir itu, ternyata tidak mikir itu lagi. Jadi makom saya itu beda, sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya. Makanya banyak wali itu nggak bisa diduga. Banyak orang jadi wali itu justru karena makan, justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah tanya sama Allah. Kapan nggak usah bayangkan caranya, tanya gimana? Enggak wali ya, enggak tuh. Sudah ada usah tanya itu. Tanya gini, ya Allah, orang sesedup saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? Sama Allah ditunjukkan orang yang tidur, itu tidur yang. Ya teman kamu yang tidur di kamar. Nggak terima Bu, ya ini gimana? Kok bisa setingkat saya orang yang tidak tidur itu? Yang saya ibadah terus istighfar terus. Tapi jawabannya Allah nih. Woi ibadah terus itu mergo wedi aku. Jadi kan nganggep aku itu rodok-rodok jahat gitu. Iki tuh ratu mergo yakin aku apian, mulane ditinggal turu. Jadi sampean jangan tiru makom saya ketika tidur. Itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru, ini cerita saja. Sampean ndak harus niru. Karena sampean kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah nggak ada. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok tidak cocok harus kita kaji.